ke kubu pemenang. Ayo gimana itu coba? Itu bagaimana itu kalau itu nanti terjadi? Tapi saya yakin bisa kejadian itu. Nah, gitu juga kubu 03. Kubu 03 hanya merasa mantap karena ada dukungan dari PDIP saja itu. Nah, kalau 01 wah, ngeri itu. Nah, yang didukung juga tidak meyakinkan. Selain suka loncat sana loncat sini, tinggalkan sana tinggal sini. Orang kalau demo udah capek-capek, yang bersangkutan malah tawar menawar, habis. Kasihan sekali. Orang SB saja ditinggalin, apalagi tukang pendemo kayak kita ini. Ya nggak ada dianggap. Itulah sebabnya saya kira berpikir ulang lagi lah, berpikir jernih dan berpikir realistis, ya, berpikir jernih, berpikir rasional dan berpikir realistis. Apa realistisnya? Ya kita lihat faktanya, kita lihat realnya. Jangan berpikir idealistis, tanda kutip ya. Apa yang ideal seolah-olah menjadi realitas, bukan. Dan bikin apa yang real hari ini ya diterima sebagai sebuah kenyataan, harusnya kan begitu. Bahwa ada rasa penolakan harus dipikirkan, nolaknya itu betul-betul bukan merugikan diri sendiri, betul-betul karena strategi misalnya. Ini tidak. Kita selalu begitu. Yang real sekarang yang menang kan 02. Ditanya ke siapapun pasti yang menang 02. Kalau nggak diterima juga, ya berarti kan ada yang salah berpikirnya itu. Sudah dibilang bahwa ada di situ faktor pemilih pemula yang sangat besar. Ada di situ juga faktor strategi komunikasi politik yang memang lebih canggih. Ada juga di situ karena faktor dukungan infrastruktur yang jauh lebih besar. Ada di situ faktor pengalaman yang jauh lebih mumpuni. Ya wajarlah menang. Kalau orang yang berpikir rasional pasti tidak akan menolak, nggak akan bilang bahwa itu curang atau apalah. Seharusnya kan begitu. Nah, anjuran saya sih bagi yang masih menyangka bahwa 02 itu belum pemenang atau menang dengan cara yang tidak benar. Pertama saya anjurkan berpikir jernih. Apa betul? Itu dulu pertanyaannya. Apa betul seperti itu? Jangan-jangan kemakan indoktrinasi oleh programmer buzzernya itu. Kemakan doktrinasi, akibatnya yang bersangkutan hanya jadi robot. Nanti sampai 5 tahun akan datang tetap menjadi dilanda ketidakpuasan, dilanda rasa dendam. Apa manfaatnya coba? Kita orang kecil dilanda rasa ketidakpuasan, sementara yang kita dukung sudah balik badan. Aduh, ngomong-ngomong kan kita juga pernah merasakan gitu.
betapa sulit dan capeknya hidup dalam keadaan dendam, hidup dalam rasa ketidakpuasan. Sementara yang kita dukung sudah pesta pora. Aduh gimana itu? Aduh tolong kawan. Tolong kawan-kawanku, tolong. Kita rakyat kecil ini berpikir inilah realistis. Berpikir urusan kita, kalau memang urusan yang paling urgen adalah kehidupan yang lebih baik, ekonomi, ya itu aja lah diurus. Ngapain kita digiring-giring orang yang penggiringnya itu urusannya beda dengan urusan kita. Saya kira itu ya teman-temanku, karena banyak teman-temanku di situ. Jadi saya, kalau kalian merasa benci dengan pernyataan saya ini semata-mata karena rasa sayang kepada teman-teman itu. Kita jangan jadi korban elit, udah deh. Kita jangan jadi korban elit. Kita ini siapkan siapa-siapa. Kita jadi korban elit itu rugi 12. Elit bilang curang, belum tentu curang. Ternyata hanya untuk negosiasi, kan gimana coba? Aduh. Gitulah teman-temanku sekalian. Dan tapi saya secara realistis yakin walaupun ada kecurangan, tapi itu tidak signifikan. Ini di mana-mana juga kecurangan. Kehidupan kita ini juga tiap hari juga kita mengalami kecurangan. Tapi apakah seluruh dunia ini curang? Tidak. Itu juga apakah semua hasil KPU itu curang, sistematis, terstruktur, masif? Enggak lah. Itu di TPS juga banyak saksi-saksi. Semua lah. Toh juga sudah diputuskan bahwa untuk urusan siapa yang menyelenggarakan pemilu ya KPU. Ya kita terima sebagai sebuah konsekuensi negara hukum, kan begitu. Tinggal kita move on lah. Kita merendah hidup baru, merendah masa depan kita masing-masing. Tidak menjadi bagian yang sakit hati. Sementara elitnya nggak sakit hati. Besok dia ngopi-ngopi gimana? Aduh, tolong. Kalian kini gara-gara kita beda pilihan, saya dihina-hina, nggak ditemani lagi, dianggap musuh, gimana coba? Inilah akibatnya kalau kita di bawah. Saya udah alami nih, udah berapa teman saya yang merasa diri saya like-nya kayak kecoa aja gara-gara perbedaan pilihan. Lah kalau elit mah besok juga udah jadi menterinya. jadi komisaris, jadi kita jadi kecoa. Rugi 12. Ya Allah, kita orang kecil. Itulah teman-temanku, mudah-mudahan Pilpres ini menjadi pelajaran berharga bagi kita supaya tidak mudah dieksploitasi sentimen agamanya, sentimen psikologinya, sentimen etniknya. Kita harus sedikit lebih independen lah. Kapan itu benar, kita timbang-timbang dengan akal pikiran kita. Kapan itu salah, kita timbang-timbang. Oke, temanku semua, mudah-mudahan mantap ya. Kita tetap bersahabat. Jangan hanya karena beda pilihan sampai seumur hidup kita tidak bersahabat. Itu rugi 12. Oke, salam.